Selamat siang Mas Baskoro. Selamat siang Mas Guntur. Siang Kak Sesa. Selamat siang Kak Sesa. Apa kabar hari ini Mas? Mas Baskoro, Mas Guntur? Baik, baik ya. Alhamdulillah sehat. Semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Makanya kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya siang ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di YK TV. Bersama saya Gabriel Cesa Monica, staf dari bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kota Yogyakarta. Sebelumnya saya pengen tahu nih Mas Guntur, Mas Baskoro, keduanya tuh lagi sibuk apa sih? Mas Baskoro mungkin bisa jawab dulu. Oke, saya sama Mm-mm. Mas Guntur sebenarnya sama ya kesibukannya di pemerintah Kota Yogyakarta. Kami adalah pengelola pengadaan barang dan jasa. Itu mungkin merupakan jabatan fungsional ya di pemerintah Kota Yogyakarta yang keseharian itu bertugas sebagai Pokja. Pokja itu kelompok kerja ya, pemilihan yang memproses pengadaan barang dan jasa. Seperti itu. Hmm. Mungkin selain itu, Sebenarnya kalau kita bicara masalah Pokja itu kan hanya salah satu apa namanya ketugasan dari jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Jadi Hmm. selain jadi Pokja pengelolaan kan kita masih banyak. Jadi pendampingan dengan OPD, kemudian dengan kewilayahan, baik itu kelurahan, kecamatan, itu seperti itu kita juga itu. Kemudian ada konsultasi pengadaan juga kita ikut serta dalam situ. Intinya seluruh proses pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah kota itu kita harus ikut andil di situ. Seperti itu. Pastinya sibuk banget ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Mas Baskoro Arifibowo dan Mas Guntur Wijanarko karena bersedia duduk di sini mewakili bagian pengadaan barang dan jasa menjadi narasumber buat kita ngobrol-ngobrol hari ini. Iya, sebenarnya bukan narasumber ya Mas Bro. kayaknya terlalu berat ya kalau Terlalu narasumber formal Saya ya. ya. masih ahli pertama di sini. Hmm. Sama kita di PBJ itu kan jabatan fungsional ini ada jenjangnya. Jadi kami kebetulan masih pertama. Jadi nanti kalau tingkatannya itu jenjangnya ada setelah pertama itu kalau udah memenuhi syarat-syarat bisa naik ke muda, kemudian bisa naik ke madya seperti itu. Jadi kami di sini mewakili ya, kita mewakili dari bagian pengadaan barang dan jasa untuk iya ini untuk mensosialisasikan ya yang menjadi topik kita siang hari ini seperti itu. Saya mewakili yang senior-senior ya, Bapak Ibu. Pastinya dua-duanya berkompetensi di sini dan saya yakin itu ya kan. Mudah-mudahan. Selanjutnya kita langsung aja ngobrolin ya ke Boleh, topik silakan. pembicaraan kita hari ini. Kita nih mau ngomongin peraturan wali kota nomor 117 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Sebelumnya aku pengen nanya ke Mas Baskoro mungkin bisa dijelasin ceritain latar belakang lahirnya peraturan ini. Baik, kalau yang melatar belakangi ini ya sebenarnya gini, kenapa kok peraturan tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot ini yang mengeluarkan ya atau yang istilahnya yang mengampu itu Mhm. bagian pengadaan barang dan jasa karena ini merupakan salah satu tugas ya atau fungsi dari bagian pengadaan barang dan jasa yang mana salah satunya adalah merumuskan ya kebijakan eh, pemerintah di Pemkot Kota Yogyakarta terkait pengadaan barang dan jasa karena di kita di sini tugas fungsinya itu karena kita di bagian pengadaan barang dan jasa itu ada 3 fungsi ya, fungsi terkait kalau dulu kita ada sub bagian, kalau sekarang kita menjadi kelompok substansi ya namanya ya, kelompok substansi yang mana itu ada 3 kelompok substansi: pembinaan pengadaan barang dan jasa, kemudian substansi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan yang selanjutnya adalah substansi pengelolaan pengadaan secara elektronik seperti itu. Jadi LPSE ya. LPSE seperti itu. Terus kemudian mungkin yang melatar belakang ini karena dinamisnya peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang mana itu sering berubah dan ini yang untuk yang peraturan wali kota nomor 117 ya, Yes. 17 ini latar belakangnya adalah
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan ya atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti itu. Mungkin Mas Guntur bisa menambahkan. Iya, yang lebih detail mungkin Iya, Mas Anda Guntur. ngomongnya banyak sekali. Jadi kalau terkait, kita ngomong serius ya ini ya. Ya, oke, serius, Oke, kalau serius. kita ngomong serius, jadi terkait peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa itu memang dari berpuluh-puluh tahun lalu itu memang dinamikanya, perubahannya itu sangat signifikan. Jadi dari mulai keputusan presiden, zaman dulu kan ada keputusan presiden, kemudian naik lagi menjadi peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, kemudian berapa tahun berubah lagi menjadi peraturan presiden 16 tahun 2018, kemudian yang terakhir ini kan perubahan dari Perpres 16 itu tadi menjadi betul. Perpres 12 tahun 2021. Namun dua-duanya ini masih digunakan. Jadi yang Perpres 16 masih dipakai, kemudian ada tambahan lagi di penjelasan di Perpres 12 tahun 2021 seperti itu. Kemudian kalau terkait perubahan, makanya kenapa kita melakukan penyusunan untuk perwal di bidang pengadaan barang dan jasa, karena seiring berubahnya peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa itu, makanya kita perlu menyusun pedoman untuk pelaku pengadaan di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta seperti itu. Nanti akan ada beberapa mungkin klausul-klausul yang berbeda dari daerah lain. Kenapa kok di pemerintah Kota Yogyakarta ada klausul seperti ini, kenapa kok tidak ada seperti itu. Itu yang akan kita bahas selanjutnya nanti. Ya. Tadi kalau Mas Baskoro bilang kan selain Mas Guntur, Mas Baskoro itu sebagai pokja pemilihan, ketugasannya kan selain untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi tim penyusunan kebijakan dari peraturan ini. Berarti kan memang tugas pokja pemilihan itu tidak cuman semata-mata melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Itu gimana rasanya Mas sambil bikin kebijakan juga, ngerasanya gimana? Keberatan atau enggak? Atau memang ini memang kewajibannya gitu? Monggo Mas Baskoro. Ya, memang ya di jabatan fungsional itu kan kita ini berkewajiban untuk melaksanakan butir-butir ketugasan, dan itu memang sudah tertulis atau tertuang ya di peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Menpan ya, Menpan itu yang mana yang salah satunya ketugas ikut terlibat dalam penyusunan terkait pengadaan barang dan jasa ini, peraturan pengadaan barang dalam hal ini kalau kita di Pemerintah Kota Yogyakarta, karena kita juga bekerja atau menjadi bagian dari bagian pengadaan barang dan jasa, ya berarti kita juga berkewajiban ya untuk terlibat ya, dan itu pun juga tidak keluar dari tugas kita ya sebagai fungsional pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Selain kita tugas pokoknya itu tadi, kalau tugas pokok yang tertulis itu kan sebenarnya kita dari mulai proses persiapan sampai pelaksanaan proses pemilihan pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pemenang, itu juga sesuai dengan ketentuan ya, karena memang kalau pokja pemilihan itu memang dibatasi nilai untuk paket pekerjaan, nilai berapa itu sudah tertuang ya di ketentuan yang bisa dilakukan atau diproses oleh kita sebagai pokja pemilihan. Selain kita sebagai pokja pemilihan, kita pun juga bisa ditugaskan sebagai pejabat pengadaan. Jadi mungkin OPD yang membutuhkan pejabat pengadaan itu bisa berkirim surat ya. Ini sebenarnya sudah terinformasikan ya, dan itu nanti akan dicermati apakah di OPD yang meminta atau memohon personil untuk pejabat pengadaan itu memang tidak memiliki atau belum memiliki personel yang bisa ditunjuk sebagai pejabat pengadaan. Nanti bisa dari bagian pengadaan barang dan jasa ditugaskan fungsional PBJ-nya selaku nanti pejabat pengadaan seperti itu.
Jadi emang ketugasannya banyak ya kan. Berarti pokja pemilihan itu nggak semata-mata cuma tender ya kan. Sebenarnya inginnya kita tender-tender aja ya. Cuman kan nanti terlalu sedikit sekali kerja kita ya. Ya. Nanti Terlalu dikira main-main sedikit. gitu. Oh, canda main-main. Mas, aku pengen tahu nih, sejatinya peraturan itu kan nggak semata-mata buat kalangan tertentu, kelompok tertentu kan. Pastinya mengakomodir banyak biar itu tuh untuk semua orang peraturan tuh kan. Ini tim penyusunnya ini udah melibatkan siapa aja sih untuk penyusunan perwal ini? Mas Guntur? Siapa ini? Bantu jawab Mas Oh Guntur iya, lah, Mas karena tadi Baskoro Mas dari Baskoro tadi. Iya. ngomongnya tuh banyak banget gitu. Saya nggak dikasih waktu, tapi nggak apa-apa sih, karena dia lebih senior ya. Oke. Silakan, Udah silakan. muda, saya masih pertama. Hmm. Oke. Jadi memang bagian pengadaan barang dan jasa itu kan sudah menyiapkan, benar-benar menyiapkan tim khusus untuk penyusunan peraturan wali kota tentang PBJ ya. Jadi bukan tim yang abal-abal kalau zaman sekarang kita bilang tim abal-abal. Jadi dari OPD yang benar-benar saling terkaitan kita masukkan semua tim-tim di situ. Dan memang orangnya memang kita pilih yang benar-benar capable ya untuk membahas dan menyusun perwal ini. Baik itu dari badan keuangan itu kita masukkan, kemudian dari bagian organisasi, dari bagian hukum kita masukkan semua. Bahkan kemarin kita koordinasi pun sempat mengundang beberapa narasumber dari dinas PU. PU itu kan salah satu dinas teknis ya Mas Baskoro. Nah itu kita undang, kemudian mungkin ada masukan-masukan atau mungkin mereka ingin menyampaikan sesuatu yang terkait proses pengadaan barang jasa mereka di tahun sebelumnya itu seperti apa gitu. Itu yang jadi masukan kami sebagai tim penyusun perwal itu untuk menyusun draft perwal yang benar-benar memenuhi kebutuhan PBJ di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Seperti itu. Kalau nggak salah katanya juga selalu berkoordinasi ya sama Kemenkumham, LKPP Republik Indonesia. Juga katanya kemarin ada ini juga ya kunjungan untuk di mana, di Bandung ya Mas kalau nggak salah. Iya, itu benar. juga terkait perwal. Itu sama Anda bukan ya Mas? Sepertinya saya nggak Oh, diajak. nggak diajak. Nggak Tapi apa-apa Mas ya. Guntur terlibat kan di Oh iya situ. terlibat. Bahkan beberapa daerah pun malah mereka tidak ada rencana, mungkin tidak ada pandangan untuk kami mau menyusun peraturan sendiri. daerah lah untuk terkait PBJ ini, ternyata mereka nggak sampai di situ sampai gitu. Mungkin kita salah satu daerah pemerintah yang kota iya, kabupaten yang Yang mengeluarkan, mengeluarkan peraturan wali kota itu di bidang PBJ. Iya, dan dipersiapkannya pun sangat matang ya Iya. kan. Terus sebelumnya kan ini kan peraturan ini mencabut peraturan yang lama ya. Sebelumnya kan ada peraturan wali kota nomor 76 tahun 2018 bagaimana diubah dalam peraturan wali kota nomor 95 tahun 2019. Sama-sama kan tentang pedoman pengadaan barang jasa. Boleh diceritain perbedaannya, substansinya apa sih yang berbeda selain pasti kan karena peraturan yang dinamis, dari ada perubahan dari perpresnya, dari perlemnya. Tapi kita mungkin bisa mengedukasi apa aja sih yang berubah. Jadi tanpa kita harus membaca seluruh peraturan itu, Mas-mas di sini bisa bantu jelasin secara garis besar yang berubah tuh apa aja. Mungkin gantian Mas Baskoro dulu ya, Mas Guntur Iya ya. dong, senior itu harus dibanyakin. Silakan Mas Bas. Ya, baik Mbak Sesa ya. Secara substansi peraturan ini ya, karena ini mengganti peraturan wali kota sebelumnya nomor 76 tahun 2018 ya. 18 memang karena perubahan dari aturan di atasnya terkait perpres ya. Perpres, kemudian ada juga perlemnya terkait petunjuk teknis untuk pelaksanaannya. Itu memang ada beberapa hal yang berubah ya, mungkin ada beberapa yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama mungkin terkait pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan itu salah satunya kalau dulu kita kenal PJPHP atau PPHP, itu dulu pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Atau kalau yang di tender itu panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Yang mana kalau awalnya itu kan sebenarnya tugas pokok mereka itu kan memeriksa secara administrasi. Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan diserahkan oleh
pejabat pembuat komitmen kepada pengguna anggaran, kemudian pengguna anggaran menugaskan PJPHP atau PPHP untuk memeriksa. Memeriksanya ini pun memeriksa kelengkapan administrasi saja. Namun dalam prakteknya itu PJPHP, PPHP itu dilibatkan dalam proses dari awal sampai selesai pekerjaan. Nah, makanya setelah terbitnya Perpres 12 2021 itu sudah tidak ada lagi PJPHP atau PPHP, itu salah satunya. Kemudian yang kedua ini terkait ketugasan Pokja pemilihan kami. Dulu kami juga pernah memproses ya, tapi mungkin bukan kita yang terkait katalog daerah ya, kita hanya tim saja ya. Tapi kalau untuk Pokja itu dulu itu terlibat memproses pemilihan untuk penyedia yang di katalog seperti itu. Tapi dengan adanya aturan ini itu sudah bukan merupakan ketugasan dari Pokja pemilihan, jadi sudah dihilangkan ketugasan Pokja untuk memproses penyedia katalog seperti itu. Dan kemudian juga ada beberapa hal yang ini kita tuangkan di sini juga di peraturan wali kota ini terkait pejabat membuat komitmen. Itu sudah langsung menunjuk siapa itu pejabat membuat komitmen, itu adalah PA atau KPA, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, itu sebagai PPKOM itu di pemerintah kota Yogyakarta seperti itu. Itu sama halnya juga pejabat penandatangan kontrak itu juga adalah PA atau KPA seperti itu. Itu beberapa hal mungkin yang menjadi yang substansi ya, yang ada perubahan ya, yang dulunya ada menjadi tidak ada. Terus kemudian ada juga perubahan, dulu PPKOM itu bisa dijabat oleh staf ataupun eselon 4 yang bukan PA atau KPA seperti itu kalau sekarang, dan itu sudah tertuang di ketentuan juga kalau di pemerintah kota Yogyakarta ini adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran seperti itu. Itu ada di peraturan wali kota tentang Ada, APBD ya? Ada Jadi juga saling terkait ya. Memang mungkin nanti bisa ditambahkan juga sama Mas Guntur. Enggak, Anda saja sudah banyak sekali itu tadi. 3 SKS mungkin kalau dijadikan kuliah ya. 4 kayaknya. Ya memang di pemerintah kota Yogyakarta ini hampir tiap tahun ya ada beberapa hampir berbarengan ya peraturan itu dikeluarkan, itu baik pengelolaan APBD itu kan hampir tiap tahun juga. Terus kemudian sistur keuangan juga itu juga hampir tiap tahun keluarkan, itu juga tetap melihat juga terkait pengadaan barang dan jasa seperti itu. Jadi ketika ada perubahan berarti mereka juga menyesuaikan juga terkait pengadaan barang jasa, ketentuan pengadaan barang jasa saling terkait antara pengelolaan sistur keuangan, terus pengelolaan APBD, kemudian pengaturan pedoman pengadaan barang jasa di pemerintah kota Yogyakarta. Oke, Mas Guntur, ayo tambahin dong. Kayak perbedaannya masih ada kan selain itu? Dari hal-hal teknisnya mungkin. Kalau itu kan lebih ke lebih yang standar ya, Jadi memang kalau kemarin kita nyiapkan perwal yang tentang PBJ ini ada beberapa klausul yang mungkin beda dengan daerah lain. Jadi kalau kasusnya kan dari beberapa tahun yang lalu selalu hasil tender itu kita selalu dikeluhkan terkait dengan kemampuan modal. Nah, itu salah satu nih ya. Ini salah satu. Jadi kemampuan modal penyedia itu banyak dikeluhkan oleh PPKOM itu ya. Jadi kenapa kok penyedia yang menang tender itu selalu hampir kebanyakan kok nggak punya uang, nggak punya modal. Mereka selalu mengandalkan uang muka seperti itu. Nah, kemarin atas dasar dari kesepakatan Pokja juga ketika melakukan proses tender, kenapa nggak kita masukkan klausul terkait kemampuan keuangan perusahaan ini di proses tendernya, maksudnya di persyaratan kualifikasi itu kan bisa. Jadi itu salah satu cara juga untuk menseleksi penyedia-penyedia yang benar-benar memiliki kemampuan keuangan gitu loh untuk melaksanakan pekerjaan. Memang benar kalau proses tender itu kan mencari penyedia dengan penawaran terendah, tapi kan bisa kita seleksi dahulu untuk kemampuan modal dia untuk melaksanakan pekerjaan. Walaupun penawarannya rendah, minimal dia sudah memiliki modal dulu lah di awal seperti itu. Jadi pekerjaan itu tetap berjalan lancar. Itu yang kita harapkan. Itu salah satu klausul yang
kita lampirkan di perwal yang terbaru ini. Seperti itu. Masih ada beberapa sih klausul lain yang lain ya Mas ya. Ya. Hanya salah satunya aja sih. Iya. Ya, lagian kita nggak bisa jabarin semuanya di sini. Nanti Iya, 10 betul sekali. SKS jadinya ya kan. Enggak 3 SKS berarti. Udah 3 tambah 2, udah Iya, 5 benar Mas. sekali. Oh, emang selain hal-hal yang substansial seperti itu, yang mungkin kita bisa obrolin yang lain, peraturan ini tuh semua orang bisa ngecek di mana ya Mas? Di JDIH ya kalau nggak salah, di JDIH Kota JDIH, Yogyakarta. Jendela dokumentasi ya. Hmm. Tepatnya di hukum.jogjakota.go.id. Hmm. Ya, jadi sudah bisa diakses di sana, tinggal di download, bisa dibuka. Itu terkait ini peraturan wali kota nomor 117 tentang pedoman ya, pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta. Gitu. Nanti kalau nggak bisa download kita datang ke BPBJ, kita kasih 1 gepok gitu. Oh, 1 gepok ya. Pastinya kan peraturan itu nggak selalu orang bisa satu pemahaman. Sering terjadi multitafsir. Bahkan ada juga yang mungkin kalau bukan pelaku pengadaan kan biasanya kurang paham ya tentang proses pengadaan barang jasa. Bisa konsultasi ke bagian pengadaan, ketemu sama Mas Bas, Mas Guntur, dan pojok-pojok yang lain. Bisa. Bisa banget ya. Oh, Nanti senang tinggal ya bawa teh sama gula. kayaknya. Nanti kita ngobrol santai aja di sana. Itu nggak masuk gratifikasi kan? Oh, enggak. Oh enggak. Karena di sana kan nanti banyak pojok-pojok yang lain, lebih dari 10 orang kok kita itu. Jadi semua bisa melayani konsultasi pengadaan seperti itu. Nanti dari subkoordinator ya, pembinaan itu juga bisa, dari subkoordinator LPSE juga bisa. Semua di BPBJ itu Siap. siap melayani kita semua. Itu ada layanan khususnya Mas untuk konsultansi itu? Dulu namanya klinik pengadaan ya. Iya. Tapi kan kalau klinik kan ibarat Orang sakit ya. kayak orang sakit gitu loh. Iya. Nanti malah jadi kita dianggapnya dokter kan. Padahal kan kita bukan dokter pengadaan ya Mas. Kita ahli ya Mas. Iya, pasti dong. Makanya ahli makanya duduk di sini, ya kan Mas? Untuk substansi atau terkait perwal, entah mau nyeritain apa lah hal teknisnya atau apa, peraturan nomor 117 ini masih mau ada yang ditambahin nggak Mas? Atau cukup tadi yang sudah kita bicarakan 10 SKS dengan singkat? Kalau saya udah cukup. Kalau Mas Baskoro monggo. Cukup sih. Sementara cukup ya. Sementara kalau ada hal-hal yang ini tadi seperti Mbak Sesa ya. Kalau ada OPD yang mau berkonsultasi terkait mungkin tidak hanya perwal kita saja ya, mungkin terkait aturan-aturan terkait pengadaan barang dan jasa itu ada perpres, ada perlemnya seperti itu bisa didiskusikan di kami, dikonsultasikan di kami, nanti kita bicarakan bersama, kita bahas bersama seperti itu di bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kota Yogyakarta. Walaupun sibuk selalu siap membantu ya. Oh, siap. Siap. Kalah deh siap. apotek 24 jam kalah kayaknya ya. Senang sekali bisa duduk di sini bersama Mas Baskoro Ari Wibowo dan Mas Guntur Wijanarko. Terima kasih atas waktunya Iya, telah sama-sama. disempatkan datang ngobrol di YK TV. Untuk selanjutnya mungkin Mas Baskoro dan Mas Guntur bisa lanjut bekerja setelah ini. Ada pesan yang mau disampaikan? Kan tadi udah. Kan udah ya. Iya. Cukup itu aja ya. Dadah aja. Kalau gitu kita pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Ciao. Kan tadi udah tuh.